Cuaca buruk, pohon tumbang timpa satu bangunan. Razia pajak, petugas jaring puluhan kendaraan. Semarak Hari Kesehatan Nasional ke-61. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 13 November 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Akibat cuaca buruk, hujan deras dan angin kencang yang melanda Sulawesi Utara pada Selasa malam membuat satu pohon yang berada di ruas jalan Teterusan Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara, roboh dan menimpa satu bangunan. Satu pohon di ruas jalan Teterusan Desa Mapanget, Kabupaten Minahasa Utara pada Selasa malam roboh akibat cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bangunan kanopi rumah warga rusak parah karena tertimpa pohon. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Para warga serta aparat desa langsung melakukan pembersihan dan pemangkasan pohon yang roboh. Pohon tumbang ini terjadi tadi malam sekitar pukul 11 atau 23.00. Jadi pohon ini roboh diakibatkan karena angin kencang semalam. Berhubung akarnya itu sudah lapuk, hanya diterjang angin langsung roboh. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa. Dengan adanya cuaca yang cukup ekstrim yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat dihimbau untuk ekstra hati-hati. Jika ada pohon yang dianggap berbahaya, agar segera melaporkan kepada aparat desa untuk dilakukan peremajaan atau pemangkasan. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, pentingnya masyarakat Sulawesi Utara untuk selalu mewaspadai karakter cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam di akhir tahun 2025. Meminimalisir hal tersebut, masyarakat harus memahami dan mengetahui betul data informasi cuaca dari BMKG. Kepala Kantor SAR Manado, George Mercy Randang, mengatakan masyarakat perlu memahami dan mengetahui data informasi cuaca dari BMKG. Kesiapsiagaan menjelang akhir tahun 2025 adalah kunci bagi masyarakat agar sigap dan waspada terhadap potensi bencana khususnya di daerah pesisir, terutama pada saat air laut pasang dan volume curah hujan meningkat. Hal ini sangat penting sebagai langkah nyata untuk tetap siaga berhubung letak geografis dan topografi di wilayah Sulawesi Utara sangat rentan dengan bencana. Kami juga menghimbau untuk masyarakat wilayah Sulawesi Utara, terutama pesisir ya di pantai Manado, agar betul-betul memahami karakter ataupun data dari BMKG, rilis BMKG terhadap cuaca yang berkembang terutama di akhir tahun, agar dalam beraktivitas di tepian pantai ataupun di pegunungan ataupun di sungai benar-benar memahami karakter angin, cuaca ekstrim ataupun curah hujan, sehingga kita lebih mengantisipasi jika melaksanakan libur ataupun beraktivitas berwisata ataupun mengadakan kegiatan di tepi pantai. Masyarakat juga diharapkan dapat waspada dan mengantisipasi dampak bencana yang mungkin timbul seperti angin kencang dan gelombang tinggi yang berbahaya bagi aktivitas di pesisir laut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara menyalurkan bantuan bagi warga di Kecamatan Pasi Barat dan Kecamatan Poigar yang terdampak banjir dan banjir bandang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondo, Yusra Al-Habsyi, dipusatkan di kantor Kecamatan Poigar. Bupati Bolmong Yusra Al-Habsyi menyerahkan secara simbolis bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan banjir bandang yang dipusatkan di kantor Kecamatan Poigar.
Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur ayam, makanan siap saji, air mineral, serta makanan anak. Pemerintah daerah juga menyalurkan perlengkapan tambahan seperti pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, kebutuhan ibu hamil, dan terpal untuk rumah warga yang mengalami kerusakan. Seluruh bantuan ini diterima langsung oleh para kepala desa terdampak banjir untuk disalurkan kepada para korban. Ada 2 kecamatan, Kecamatan Poigar dan Kecamatan Pasir Barat. Sementara desanya di Poigar ada 6 desa, kemudian di Pasir Barat ada 2 desa. Karena itu ya tentu beberapa hari seperti apa yang tidak sampai saat ini, bahkan banyak pihak yang terlibat termasuk dari BNPB sudah datang langsung ke sini dan mereka sudah ada datanya, sudah ada bentuk bantuan yang sementara proses ya, insya Allah besok bisa selesai. Begitupun pemerintah daerah, semua kekuatan yang ada di pemerintah daerah kami telah gerakkan, baik secara modal maupun material. Dan hari ini banyak pihak yang datang ikut membantu termasuk pemerintah daerah. Selain menyalurkan bantuan, Bupati juga meninjau langsung kondisi Sungai Wineru yang meluap akibat curah hujan tinggi hingga merendam rumah-rumah warga. Diketahui akibat intensitas hujan yang tinggi melanda wilayah Bolang Mongondo pada pekan lalu, 2 kecamatan di Kabupaten Bolmong terdampak banjir dan banjir bandang. Di Kecamatan Poigar tercatat ada 1.934 kepala keluarga atau 3.994 jiwa terdampak, sedangkan di Kecamatan Pasir Barat terdapat 85 kepala keluarga atau 266 jiwa yang juga merasakan dampaknya. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolmong, Sulawesi Utara. Saudara, 1 pekan berlalu sejak kemunculan seekor buaya muara di perairan Teluk Manado. Petugas gabungan terus mengintensifkan pemantauan terhadap satwa liar tersebut. Tim gabungan kembali melakukan pemantauan dengan penyisiran wilayah perairan Teluk Manado untuk mencari keberadaan buaya muara yang sempat muncul di dermaga Manado Bay pada pekan lalu. Rabu pagi 2 kapal masing-masing milik kepolisian dan kapal dinas perhubungan Kota Manado dikerahkan untuk menelusuri perairan pantai, namun hingga siang hari belum ditemukan tanda-tanda keberadaan hewan predator tersebut. Fokus ke daerah Malalayang karena memang pemunculan terakhir ke arah sana di seputaran Pantai Panjang. Jadi kami fokus ke sana dan kami juga sudah menyiapkan alat tangkap. Selain kita mantau, apabila ditemukan kita akan melakukan penangkapan dengan semacam serok, atau orang sini bilang sibu-sibu. Kita tangkap untuk kita amankan, dan apabila dapat kita akan serahkan ke KSDA untuk diserahkan ke tempat penyelamatan satwa di Tasikoki. Upaya pemantauan masih akan terus diintensifkan Pemkot Manado bersama instansi teknis terkait lainnya agar buaya tersebut segera diamankan sehingga tidak membahayakan nyawa manusia. Kami dari pemerintah Kota Manado tentunya yang pertama-tama kami harus menjamin keselamatan warga Kota Manado. Makanya kami selain daripada kegiatan ini kami melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat yang berada di pesisir Pantai Manado maupun di muara di Kali Jengki agar jangan dulu melakukan aktivitas di perairan. Dari hasil surveillance selama seminggu ini kami belum menemukan terkait dengan keberadaan satwa tersebut. Pemerintah tengah menyiapkan skenario dengan pemasangan perangkap buaya dari besi untuk menjaring hewan liar tersebut. Pemerintah juga telah mengeluarkan imbauan kepada warga yang sering beraktivitas di kawasan pesisir pantai Teluk Manado agar menghindari aktivitas di pantai sebagai langkah mitigasi. Yanemi Kasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi rahasia pajak petugas jaring puluhan kendaraan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim pembina Samsat Sulawesi Utara menggelar razia pajak kendaraan bermotor di ruas kawasan Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado. Dalam razia ini, petugas menjaring puluhan kendaraan yang pajaknya telah melewati batas pembayaran. Operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor
oleh tim pembina Samsat Sulawesi Utara berhasil menjaring puluhan kendaraan. Dalam razia kali ini, pengemudi kendaraan diberikan edukasi dan sosialisasi terkait program keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Melalui operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor ini, pemerintah berharap warga dapat tergugah untuk membangun semangat kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk kepedulian mendukung program pembangunan di daerah. Selama 4 hari ini dan memasuki hari kelima, sudah 440 yang terjaring dalam operasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Dan sekitar 40-50 yang sudah melakukan membayar selang beberapa hari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadi masyarakat langsung memanfaatkan program keringanan sukacita Natal yang diberikan oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara yang akan berlaku sampai dengan 30 November 2025. Ketaatan pembayaran pajak di Manado masih kisaran 60%. Jadi target kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama memanfaatkan program pembebasan denda yang akan berlaku di tanggal 1 November sampai 30 November. Selain itu dari kami, dari Jasa Raja juga melakukan edukasi. Yang pertama edukasinya berupa pemberian merchandise kepada masyarakat yang terpantau taat membayar pajak, itu yang pertama. Yang kedua juga kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memakai sabuk pengaman atau memakai helm. Jadi kita juga di sini selain support dari Bapenda untuk melakukan sosialisasi pembebasan denda sampai 30 November ini, kita juga melakukan edukasi tertib berlalu lintas. Adapun program keringanan pajak berupa bebas 100% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 di bawah 2000 cc. Pengurangan 50% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya bagi roda 2 di atas 200 cc, roda 3 dan roda 4 ke atas, dan keringanan ekuivalen untuk PKB dan opsen PKB setara nilai pajak kendaraan bermotor sebelum masa opsen, pembebasan denda PKB 100% hingga pembebasan tarif PKB progresif. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara KRI Yosudarso 353 sandar di dermaga TNI Angkatan Laut Samuel Languyu, Bitung. Kedatangan kapal perang tersebut yakni melakukan patroli untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina. Kedatangan KRI Yosudarso 353 di Pelabuhan Bitung disambut antusias jajaran Kodairal 8. Kapal perang yang membawa puluhan prajurit itu selain memperkuat eksistensi TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan yang merupakan wilayah kerja Kodairal 8, juga mendukung kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia yang akan digelar di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 14 hingga 16 November mendatang. Komandan Satuan Kapal Patroli Marvel Fritz mengatakan, selama kapal perang tersebut berada di Pelabuhan Bitung, akan dibuka kunjungan terbuka atau open ship untuk umum, terutama bagi generasi muda agar bisa mengetahui tentang kapal perang dan tugas TNI Angkatan Laut. Saya mewakili Danturer 8 bisa menyampaikan bahwa kedatangan KRI Yosudarso salah satunya dalam rangka pelaksanaan operasi di wilayah kerja Kodairal 8 sekaligus menjaga wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Selanjutnya ketika bersandar saat ini direncanakan untuk akan dilaksanakan upacara pembukaan Korps Kadet Republik Indonesia yang sedianya mungkin dilaksanakan pada tanggal 15 November nanti. Kemudian di sela itu juga akan dilaksanakan cocktail party atau dinner bersama dengan Forkopimda Sulawesi Utara. Di atas kapal perang ini juga akan digelar koktail party atau gala dinner dengan mengundang Gubernur dan Forkopimda Sulawesi Utara serta Forkopimda Kota Bitung. Kegiatan ini merupakan bentuk diplomasi internal atau silaturahmi guna memperkuat kerjasama strategi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gomalut bersama DPD Perbarindo Sulawesi Utara menggelar kegiatan evaluasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara Rabu pagi. Dalam kesempatan ini pihak OJK menyebut kinerja BPR tumbuh positif.
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara Robert Sianipar mengungkapkan hal tersebut saat evaluasi kinerja BPR pada Rabu 12 November 2025 di Manado. Kinerja BPR di Sulut terlihat dari pertumbuhan aset yang mencapai 6,24% atau sebesar 2,35 triliun rupiah. Tabungan dan deposito naik 2,34%, serta penyaluran kredit tumbuh 7,62%. Sementara di Gorontalo, aset BPR tumbuh hingga 42,8% dan penyaluran kredit meningkat 42,23%. Rasio kecukupan modal rata-rata BPR di Sulut mencapai 23,29% dan di Gorontalo 21,78%, menandakan industri BPR masih kuat dalam penyaluran kredit. Meskipun begitu, NPL sedikit meningkat menjadi 9,55% di Sulut dan 3,99% di Gorontalo. Nah, yang menarik kali ini berbeda ya jumlahnya, karena pertama kali kita hanya 2 provinsi. Nah, tadi saya sampaikan secara umum indikator keuangannya menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Baik pertumbuhan aset positif, juga kredit bisa 7% lebih, dan pihak ketiga termasuk kualitasnya. NPL tadi terjaga di kisaran 3%. Ya. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Nah, tentunya OJK dalam hal ini melakukan pengawasan, terus mendorong agar penyampaian laporan secara berkala terus disampaikan tepat waktu, juga berintegritas. Sementara itu, Sekretaris DPD Perbarindo Sulut Goma Lutfeki Palit menilai kinerja BPR perlu ditingkatkan dari segi tata kelola dan manajemen resiko. Sampaikan memang ada hal yang pencapaiannya relatif cukup baik, tapi ada beberapa hal juga yang perlu kami benahi. Ya, teristimewa dari sisi tata kelola, manajemen resiko, ya. Nah, di samping itu, bagaimana kita BPR berperan dalam mensukseskan program pemerintah. Tadi kan ada teman BPR yang berani membiayai dapur NBG. Kan selama ini banyak yang khawatir, ini mau jalan apa enggak? Ya. Nah, ini ada yang berani karena mereka melihatnya kan dananya udah tertata di APBN. Kenapa enggak berani? Ya, ini kan jadi pendorong juga bagi teman-teman BPR yang lain untuk masuk. Ia juga mendorong agar BPR lebih aktif menyalurkan pembiayaan produktif di sektor-sektor usaha seperti pertanian dan peternakan. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi semarak Hari Kesehatan Nasional ke-61 akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Gubernur Julius Selvanus secara resmi meluncurkan Klub Persma 1960 pada Rabu sore. Peluncuran yang dipusatkan di lapangan Konisario Manado ini menandai kebangkitan kembali klub sepak bola kebanggaan warga Manado. Klub sepak bola Persma 1960 secara resmi menjadi klub Liga 4 yang bermarkas di kota Manado. Peluncuran Persma 1960 diawali dengan laga persahabatan antara Persija Glory versus Persma All Star. Laga yang berlangsung di lapangan Robert Walter Mongonsi di Sario Manado ini berlangsung seru. Animo pecinta sepak bola juga sangat tinggi karena bisa menyaksikan penampilan mantan pemain-pemain nasional terkenal seperti Ismet Sofyan dan Firman Utina. Sementara di kubu Persma All Star diisi pemain-pemain yang pernah membawa klub Persma di Liga Utama Indonesia seperti Yan Kaunang, Alan Mandey, Rico Pangemanan, dan Hendra Pandenuwo. Laga yang disaksikan langsung Gubernur Julius Selvanus ini berakhir 4-3 untuk kemenangan Persija Glory. Usai pertandingan, Gubernur Selvanus meluncurkan secara resmi klub Persma 1960 didampingi Presiden klub Persma 1960 Arfani Boki dan manajemen klub.
Gubernur Selvanus bilang peluncuran klub Persma 1960 akan menjadi momentum bangkitnya sepak bola di tanah Nior Melambai, Sulawesi Utara. Perbaikan sarana olahraga termasuk lapangan yang representatif bagi atlet akan menjadi fokus pemerintah provinsi dalam memajukan dunia olahraga termasuk sepak bola. Titik awal kebangkitan persepakbolaan di Manado, khususnya Obimea Sulawesi Utara. Saya yakin dan percaya dengan semangat yang saya lihat hari ini dipancing oleh senior-senior baik dari Persija DKI, kemudian Persma senior, ya. Saya melihat bahwa ini akan tersalurkan kepada anak-anak kita. Aura ini akan mengalir satu kekuatan untuk memancing anak-anak kita maju melesat sampai ke Liga 1. Ya. Berada di Liga 4 Indonesia, manajemen klub optimis di tahun 2026 Persma 1960 akan naik kelas ke Liga 3. Pembinaan pemain-pemain muda lokal akan menjadi fokus utama guna keberlangsungan klub ke depan. Doni Arai, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, peringati Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun, Ikatan Apoteker Indonesia Kota Kotamobagu bersama tenaga kesehatan RSUD Kotamobagu Sulawesi Utara menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman rumah sakit ini disambut antusias oleh warga sejak pagi. Masyarakat tampak bersemangat memeriksakan kondisi kesehatan mereka tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, serta donor darah yang melibatkan tenaga medis dan para apoteker dari berbagai instansi kesehatan di kota Kotamobagu. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat ini sengaja digelar Ikatan Apoteker Indonesia Kotamobagu yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan RSUD Kotamobagu untuk memeriahkan Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 tahun. Di momentum Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 ini diharapkan partisipasi kami dari IAI, khususnya PC Kota Kotamobagu, turut berperan aktif dalam hal pemberian informasi terkait pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan partisipasi kami ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu, sejumlah anggota DPRD serta Kepala OPD lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu yang turut memberikan dukungan bagi peningkatan kesadaran kesehatan bagi masyarakat. Di harapan kami pelayanan ini tetap lebih ditingkatkan, keramahan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan lagi karena soal sehat ini bukan hanya bebas dari penyakit, tapi tentang bagaimana pikiran itu positif, hati tenang, dan gaya hidup yang seimbang. Harapan kami mudah-mudahan Kota Kotamobagu bisa menjadi kota yang sehat. Menariknya, di sela kegiatan pemeriksaan kesehatan, para tenaga kesehatan RSUD Kotamobagu juga menggelar panen cabai rawit di halaman rumah sakit. Rahman Rahim, Kompas TV Kotamobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Alkitab tahun 2025 yang diinisiasi Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI bersama Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia. Pekan Alkitab ini akan berlangsung pada 13 hingga 15 November mendatang. Lembaga Alkitab Indonesia dan Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAK LKKI) akan menggelar Pekan Alkitab 2025 bertajuk Spiritualitas Alkitab di Grand Kawanua City Walk Kairagi, Kota Manado. Ketua Panitia Pekan Alkitab 2025 Pendeta Ferdi Poluan dalam konferensi pers di kantor LAI Perwakilan Sulawesi Utara bilang, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta Alkitab dalam diri umat Tuhan mulai dari anak-anak, dewasa hingga lanjut usia. Kegiatan yang nantinya akan menghadirkan berbagai seminar tentang isi Alkitab dari berbagai pembicara yang berkompeten diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi umat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Alkitab. Daripada kegiatan ini maksudnya adalah akan menumbuhkan rasa cinta Alkitab dalam diri umat,
umat Tuhan mulai dari usia-usia dini, PAUD dan sampai dengan dewasa tentunya. Kemudian menambah pengetahuan umat tentang isi Alkitab melalui berbagai kegiatan seminar, bahkan ada membaca Mazmur di sana, ada CCA, ada menggambar, mewarnai, dan ada juga tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Alkitab sebagai firman Tuhan. Pekan Alkitab yang diagendakan berlangsung selama 3 hari terhitung 13 hingga 15 November ini akan menyajikan sejumlah kegiatan, diantaranya seminar menyangkut Alkitab, pameran koleksi Museum Alkitab LAI, pameran produk terbitan LAI, hingga lomba seperti bercerita Alkitab, baca Mazmur, mewarnai dan menggambar cerita Alkitab dan lainnya. Kemasan pameran yang dilaksanakan di kegiatan Pekan Alkitab Sulawesi Utara ini, selain memang pameran dan koleksi Museum Lembaga Alkitab Indonesia, ada juga pameran terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi berbagai produk jenis bisa didapatkan di situ oleh para pengunjung museum, dan juga ada potongan harga hemat sampai dengan 20% untuk mereka yang membeli pada saat pameran 3 hari tersebut berlangsung. Jadi di kegiatan ini kami tidak hanya menyasar dalam bentuk aneka lomba, tapi juga ada pameran terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang akan dipamerkan terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Alkitab dan juga non-Alkitab. Ada juga, karena terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ada juga yang non-Alkitab, jadi Alkitab dan non-Alkitab. Di samping itu juga kami bekerja sama dengan toko-toko buku atau penerbit lain yang ada di Sulawesi Utara yang menjadi mitranya kami. Adapun pembicara yang dijadwalkan hadir yakni Pendeta Anwar Chen yang akan membahas materi terkait ribuan kesalahan dalam terjemahan Alkitab. Benarkan demikian? Cornelius Rono Wijoyo dengan materi seminar peran Alkitab dalam membangun generasi emas Indonesia, dan selanjutnya seminar pengembangan diri bertajuk From Zero to Hero oleh Ulbricht Siaan. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Natasha Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.